lagi dengan kami The Julid. Iya. Sudah lama ya. Sudah kan? lama. Rambut baru. Rambut baru ya ya kan? kan? Ada bulu mata baru. Iya, aku bulu mata sama ini kan rambut kan keriting-keriting manja. Mau ada perubahan. Iya, perubahan New ya. normal termasuk new life. Iya, biar dapat jodoh. iya, baik. Mungkin keritingku menuju kehidupan yang baru. Sesuai dengan sekarang ya new normal. New normal. Mohon maaf kita nggak pakai masker, mohon maaf netizen. Iya, karena kan kita di kosan aja ya, Iya. jadi memang tidak menggunakan masker. Jadi kita sebelum masuk ke sini tuh udah ada tiga sesi pembersihan. Ya, Yang jadi satu aman. menyucikan diri. Ya, saya menyucikan lemak. Baik. Oke, kita bahas soal apa? Ini agak seram sih pembahasannya. Hati-hati ya. Maaf kata nih ya, sebelum kita ngebahas, maaf banget Ya, ya, kita ada- hanya ngebaca. Jangan sama-sama sebut. Iya, benar. Oke. Yang pembahasannya ini. Nah, John K. John K. Om John K. Om John. Om John. Uncle John. Uncle Uncle Joe. Oke. Uncle Joe. Ini awal ya. Ini baru awal udah ngomong Uncle John. Uncle John. Oke. Oke, Kenapa dengan si Uncle? Uncle John. Itu kalau misalnya terdengar pertama kali Uncle John, itu apa tuh Kak? Kakak keingat pertama kalinya? Om, namanya bagus, Om. Pintar. Uncle John. Orang Indonesia jarang namanya John. Iya kan John. Iya kan? Kalau orang Batak kan kalau udah namanya John jadi John. Iya. Kan? Kurang Ada hafalnya. Iya kan. Kalau Kenapa si Uncle? Uncle John itu adalah orang terkenal dunia kriminalitas di Indonesia. Jadi dulu dia sempat kasus masuk penjara, terus dia ada di Hotel Nusa Kambangan, Oke. ya kan? Habis itu Yang sempat ketembak itu bukan sih? Waktu itu sempat ketembak digiring-giring. bukan, Beda lagi orangnya. bukan beda. Dia itu sempat dibilangin masuk ke dalam kasus tembak-tembakan itu, bukan dia kena tembak, Tapi dia tembak-tembakan. tembak-tembakan, cuman Tapi si Om ada di situ. sempat terkasus kena itu tuh. Nanti aku ceritain lah. Sempat Kronologi. terjang John Kennedy lagi. John K. John. Ya Uncle John Kennedy mau presiden ya. Maaf netizen ya kan. Tadi mau sampai mana? Nah itu. Jadi dia udah sempat masuk kasus. penjara, keluar. Nah sekarang dia masuk penjara lagi. Baru banget minggu-minggu ini ditangkap. Masuk, keluar, masuk lagi. Iya. Ibarat kayak mantan. Udah move on, balik lagi gitu. Oh iya, anda move on bang. Ya, jadi John K. Sosok preman sangar penguasa dunia hitam ibu kota. Judulnya ya, yang aku baca Serem artikel ya? yang ngebahas soal John K. Jadi John K. itu namanya itu John Refra. Pria asal Maluku dan sosoknya itu seperti selebnya dunia premanisme. Terkenal ya berarti? Terkenal. Kalau ada dunia kartisan, ini dunia Iya. kriminal. Kalau ada rajanya MC itu si Raffi Ahmad, kalau preman John K. Om John K. Uncle John. Iya. Dan ada alasan kenapa John K bisa dikenal namanya. Jadi dia itu pernah menjadi tersangka pembunuhan Direktur Sanex Steel Mandiri, Tan Hari Tantono. Tan Hari Tantono. Jangan salah sebut, nanti jadinya presiden yang lain, direktur yang lain. Almarhum berarti ya. Iya, almarhum Tan Hari Tantono. Jangan salah sebut, jadinya nanti mantan bosnya si Inem nanti ya. Oh iya, jangan sampai salah. Jangan salah sebut ya. Dan John itu memiliki bisnis jasa pengamanan dari daerah Priok hingga Tanah Abang. Jauh nih. Jauh nih. Oh dia luas ya. Iya, dari Priok sampai Tanah Abang. Dari Priok sampai Tanah Abang. Abang berarti Uncle John ini punya channelnya terlalu banyak. Iya. Ya di mana-mana ada ya Uncle ya. Iya. Luar biasa. Uncle kalau punya anak nih anaknya berarti dijaga ketat. Karena banyak. Kaki tangan bapaknya banyak. Iya, aku sih nggak tahu punya anak atau enggak ya. Soalnya di artikelnya nggak ngebahas soal nggak sisi masalah. keluarganya, Oke. ngebahas soal sepak terjangnya si Uncle Joe. Nanti kalau saya jadi ponakannya Uncle berarti saya terasa aman. Oke, nah Uncle Joe itu kan tadi dari Ambon, Maluku kan. Nah, itu ada fakta-fakta tentang John K. nih. Uncle Joe suka berkelahi sejak kecil. Jadi emang Uncle Joe itu suka berkelahi sejak kecil. Udah bawaan. Iya, dan dia itu pernah dikeluarkan dari SMEA Negeri Tual waktu umur 17 tahun karena berantem. Anak muda. Iya, gitu kan. Terus setelah dia dikeluarkan dari sekolah, Uncle Joe ini dia
kabur dari Maluku sana ke Surabaya. Oh, berpindah. Dan akhirnya menginjak ke Jakarta. Itulah kenapa dari Maluku, Ambon bisa Pindah ke ke ibu kota. Oh, Maluku, Surabaya, baru ke ibu kota. Iya, jadi dia nggak langsung ke ibu kota, tapi dia sempat Transit dulu ke ya. Surabaya. Belum ketemu Bu Risma berarti di situ ya? Belum. Belum. Berarti waktu itu Bu Risma belum menjabat. Iya benar ya. Nah gitu, untuk bertahan hidup ya di ibu kota, karena kan dia kan masih muda ya, langsung ke Jakarta, dia tuh ngejual celana, terus juga tidur di jalanan. Om, kayaknya saya tahu tuh Om kalau Om jual celana. Kenapa emang? Om jual celana di Senen ya? Kok tahu sih? Ya bisa aja di Senen ya kan Om. Kenapa Om? Banyak brand bagus di situ Om. Banyak brand bagus di situ. Nah habis itu dia tuh baru, datangnya kan Surabaya. Nah dia baru merantau ke Jakarta itu tahun 1990 waktu Anda lahir. Ketahuan dong angkanya. 1990. Oh. Apa? Ketika Oh ya, ketika dia ke Jakarta, di lahir Jakarta, Anda. lahirlah saya Om. Dan Jadi gitu, kira-kira netizen segitu lah umur saya netizen. silakan hitung-hitungan aja ya. Dan habis itu setelah 10 tahun di Jakarta, itu berarti tahun berapa tuh? 1900 tambah 10 tahun berapa? 2000 ya? Nah, dia itu membuat sebuah organisasi namanya Angkatan Muda K. Kan John K, Angkatan Muda Muda K. K. Iya. Oh, nggak tanggung-tanggung. Iya, namanya kalau disingkat AMK. AMK. Ya. Oh, ada organisasi. Iya. Salut Om. Salut Uncle. Nah, karena organisasi itu, John K itu, Uncle Joe itu jadi membuat kerajaan bisnis sendiri. Bisnisnya tentang kriminal ya. Bukan kriminal, jasa keamanan. Oh, jasa Pakai keamanan. bahasa halus dong. Oh, Om, jasa keamanan. Jasa boleh. keamanan, iya. Dan gitu, awalnya merintis karirnya itu sebagai penagih hutang. Oh, saya tahu kayaknya bagian-bagian nagih biasanya. Iya, biasa nagih hutang tuh biasanya kan harus orang-orang yang punya karakter yang sangat kuat ya. Betul. Orang-orang yang mentalnya bagus. Betul. Nah, abis itu kelompok John K ini, Uncle Joe ini yang tadi Amka itu tuh jadi sebuah kelompok yang sangat bersinar. Jadi Ditakutin berarti ya? iya, dan dia itu saingan tuh sama ada kelompok penagih hutang yang lain namanya Basri Sangaji. Oh, nggak pernah dengar. Iya. Kalau Uncle Joe sering dengar tentang Iya. Uncle. Ya, nah Uncle Basri Sangaji ini pun juga meninggal. Oh. Jadi dia katanya Uncle Basri Sangaji itu meninggal, dan jadi Uncle Joe itu diseret-seret lah karena mungkin saingan bisnis. Jangan-jangan Uncle Joe nih yang membunuh di apa ya? Oh, ada praduga. Iya, nah cuman ternyata diselidik ternyata Uncle Joe itu tidak ada hubungan dengan pembunuhan Kematian. Iya, Basri Sangaji ini gitu kan. Nah, Basri Sangaji itu sebenarnya tuh dia tuh bertugas sebagai petugas keamanan di diskotik. Bukan main, gratisan berarti Om. Gratis. Iya kan almarhum Om. Iya. Nah, habis itu si kelompok John K ini, kelompok Uncle Joe itu, jadi tuh kan kelompok penagih hutang tadi yang terkenal itu dia tuh ada kayak, kalau KAP itu ada big three, big four. Nah dia juga big three, 3 kelompok terbesar penagih hutang. Salah satunya tuh kelompok Uncle Joe, Uncle Basri, satu lagi tidak tahu namanya siapa ya, nggak disebutin soalnya di sini. Keren, iya. Nah, Uncle Joe ini kenapa bisa masuk ke penjara? Bukan karena pembunuhan Uncle Basri ini, tapi karena pembunuhan yang tadi aku bilang, Tan Hari Tantono. Almarhum Tan Hari Tantono. Jadi tanggal 17 Februari. Wah, hampir mendekati ulang tahun. Iya, 2012. Oke. Berarti setelah 12 tahun dia membangun kerajaan bisnisnya dia, Uncle Joe itu ditangkap sama gabungan Subdit Umum dan Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Hotel Siwan Pulau Mas. Kok panjang? Jakarta Timur. Nah itulah pokoknya. Oh, ditangkapnya di hotel berarti. Iya, betul. Kok tahu sih? Oh ya, Hotel Siwan Pulau Mas ya. Luar biasa teman saya yang baca. Nah, terus akhirnya jadi sosoknya jadi kembali menjadi sorotan gitu kan. Dan dia divonis bersalah dalam kasus penganiayaan terhadap 2 warga tua, yaitu Charles Refra dan Remy Refra. Dan atas penganiayaan 2 korban itu juga, Uncle Joe itu kehilangan beberapa jarinya. Jadi beberapa jarinya hilang. Terus pokoknya
Uncle Joe itu banyak sepak terjangnya tuh, selain kasus pembunuhan itu dia ada bentrokan di A, bentrokan B. Berarti maksudnya Memang banyak yang ini ya. Iya, terkenal lah gitu kan. Nah, Uncle Joe tuh sempat pernah keadaan terpukul kan. Karena adiknya yang pengacara itu sempat meninggal. Oh. Iya, jadi Berarti adiknya ada di sini dong ya? iya, harusnya sih ya. Tapi nggak tahu sih, nggak dikasih tahu adiknya meninggal di mana. Cuman mungkin karena dia masuk ke dunia hitam, keselamatannya mungkin kan mungkin dia bisa melindungi diri sendiri, tapi keluarga kan belum tentu gitu kan. Dan akhirnya dia sempat terpukul karena adiknya meninggalkan dia, karena ya banyak musuh-musuhnya Uncle Joe kan. Jadi Ikutlah keluarga terseret. iya, gitu kan. Nama adiknya itu Tita Refrae Kay. Gitu. Jadi semua ada K-nya ya. ada K-nya. Nah, tapi walaupun banyak sepak terjang Uncle Joe yang maksudnya yang di mata masyarakat itu minus buruk lah ya. Tapi sebenarnya Uncle Joe itu ada jiwa manusiawinya loh. Contohnya? Dia itu pernah membangun gereja dan rumah pastor. Ya kan? Dan dia itu juga pernah membuat masjid, lampu-lampu taman di halaman masjid. Jadi dia menggunakan uangnya. Ini seimbang berarti ya. Duniawi iya, rohani iya gitu. Iya. Jadi mungkin beberapa orang banyak yang mengetahui Uncle Joe, oh dunia kriminal bla 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 bla. Tapi nggak tahu. Tapi sebenarnya Uncle Joe itu juga sebenarnya di sisi itu dia juga ada rohaninya. Dia juga membangun gereja, rumah mastur gitu. Bukan hanya Kristen aja, tapi dia juga membuat lampu-lampu taman di halaman masjid. Betul. Tapi itulah manusia ya kan. Manusia kan hanya melihat sisi buruknya saja. Yang di depan mata dia yang buruk terus sampai ke depan. Nah, kenapa Uncle Joe kembali lagi dimasukin penjara? Jadi kan ketika divonis penjara itu kan dia akhirnya bebas bersyarat. Ketika bebas bersyarat, tau-taunya ketika keluar Uncle Joe kan dibilangin mau ngejual tanah. Pamannya yang mau jual tanah. Uncle Joe nanya nih, keluar dari penjara dia ngomong begini, mana hasil penjualan tanah? Terus pamannya Uncle Joe bilang, belum saya terima. Ternyata sudah dilakukan penjualan. Nah, Uncle Joe tuh menurut berita ya, Uncle Joe kecewa. Maksudnya, ini paman aku kenapa sih tega berbohong sama aku? Maksudnya itu kan penjualan harusnya dibagi-bagi gitu loh. Jangan sampai ditelan sendiri. Iya, gitu tanpa kan. ada informasi. Nah, akhirnya terjadilah baku hantam. Gitu. Mulai dari situ ya sampai dari situ. Uncle bisa masuk lagi. Nah gitu. Jadi orang-orang tuh pada, jadi gini, Uncle Joe kan baru dimasukin penjara itu kan di bulan ini bulan apa sih, Juni ini gitu kan. Nah dia tuh kan sebenarnya udah keluar dari tahun lalu. Nah ketika tahun lalu tuh Uncle Joe tuh sudah bilang saya sudah bertobat. Terus dia sudah kesaksian di berbagai gereja. Dia juga sudah sempat jadi narasumber di Kick Andy. Terus di lapas penjara pun juga dia itu sudah berubah sifatnya, makanya dikasih bebas bersyarat gitu. Ikut transmisi? Enggak, bebas bersyarat. Iya. Nah jadi makanya si netizen tuh pada ngomong begini, katanya udah tobat kok masuk lagi gitu. Kan netizen beda kasusnya, manusiawi. Kan dia merasa barangnya itu mungkin harusnya tidak boleh dinikmatin sendiri, dia harus bagi-bagi. Manusiawi lah itu. Maksudnya, cuman kita juga nggak bisa memihak siapa ya, apakah memihak pamannya atau memihak Uncle Joe, karena kita di sini ini kita kan orang luar yang hanya membaca artikel. Media bisa benar, media bisa juga salah gitu. Nah ini kita sudah membahas soal Uncle Joe. Jadi kita sekarang membahas komentar dari netizen. Oke, netizen itu pertama dari Grateful Boy. Keren GrabFood. Ya, bukan. Bukan, terus lagi lapar. Dari John K, aku teringat akan postingan ini. Postingannya tuh tentang ini loh. Tobat itu nggak cuma sekali, tapi setiap hari. Nggak ada orang yang bisa berubah dalam sehari. Yang tepat adalah terus berubah jadi lebih baik setiap hari. Nah, dia bilang ini, tobat itu nggak cuma sekali. Jadi nggak ada yang bisa menjamin kalau John K sekali bertobat, maka ia tidak akan mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Ini kalau ngebahas soal dari sisi kita manusia, kalau menurut aku ya, maaf netizen kalau misalnya aku salah ya, kalau menurut aku bertobat itu seharusnya sekali, karena ketika orang benar-benar memang bertobat, itu pasti dia akan meninggalkan segala halnya yang dulu yang salah. Menurut aku ya, nggak ada bertobat berulang-ulang kali lah. Di Alkitab juga kagak ada bertobat berapa kali kan. Cuman balik lagi, manusia itu susah untuk mengendalikan diri karena
Sebetulnya orang sabar itu banyak, tapi orang yang bisa mengendalikan diri itu yang Iya jarang. betul. Aku bisa berkata seperti itu karena aku juga nggak di posisi Uncle Joe dan aku pun juga Mungkin kalau kita di posisi Uncle Joe, bisa beda terus kali. kita punya warisan yang ibaratnya harus dibagi sama-sama, tapi dia tidak menikmati, dia kecewa lah. Sebenarnya itu manusiawi sih. Yang aku tangkap dari ceritanya tuh dia manusiawi, dia kecewa. Kenapa sih nggak dibagi? Padahal kan kita saudara gitu. Iya. Kita saudara gimana sih? Kita bersaudara. Kita bersaudara. Salah mungkin, jangan sampai salah. Iya, pokoknya itulah. Nah dari Nevermind, Oh. someone. Oke. John K siapanya Keke? Tuhan, aku terkejut dia baca komen. John K siapanya Keke? Benar juga. Iya, Anda and Keke. Oh iya. Berarti Anda kok bisa komennya ada fotonya, Ibu? iya fotonya begini Iya. loh. Yang ini nih. Iya, aduh. Bisa mulutnya begitu Iya. ya. Tapi saya nggak disandingin sama Uncle Joe sama Uncle- Keke. iya. Mungkin satu marga mereka. Mungkin satu Iya, satu marga. Nanti kita tanya ya netizen ya, Keke kenal sama Uncle Joe nggak ya? Udah lama ya nggak ngeliat bos saya ya, gitu muter-muter gitu ya. Iya. Oh bos kita Iya, ya. bos kita. Ayo gitu kan. Bisa saya bebas. Nah ini dari Dre. Ekspektasi John Wick, realita John K. Apa kayak John Wick? John Wick. Iya, John Wick, iya. Kan? Itu Ada paman. gambarnya. Oh bukan. Paman. Semua aja Semua paman. saya bilang paman. Kok ganteng saya bilang paman. Dari tukang gali kuburan. Pada prinsipnya saya nggak pernah mau ganggu orang. Siapapun dia, saya selalu baik dan selalu bersama. Tapi kalau saya udah baik sama dia dan dia mau jahat sama saya akan tunjukkan saya lebih jahat dari kamu. Hashtag John K. Iya, karena balik lagi tadi manusiawi, karena dia kecewa. Yang tidak bisa dihilangkan dari diri kita itu adalah kalau kita kecewa sama orang. Ya, kalau misalnya orang udah kecewa banget, mungkin Iya, kadang-kadang marah bisa, ya marah logika bisa hilang. udah hilang. Marah bisa dikendalikan, tapi kecewa itu susah dihilangkan. Betul. Itu dari kita ngeliat dari sisi manusia ya. Lanjut dari Justip DHKA. Justi bikin jajanan, Justi. Iya, gua kira John K pimpin gangster ternama ibu kota. Kalau cara penyerangannya barbar dan dalam 1 kali 24 jam udah ditangkap, gue yakin mereka mafia. Belajar dulu sana sama yang bunuh Munir katanya gitu. Oh, jadi menurut dia itu Bunuh Munir lebih canggih daripada iya, itu. kagak ketahuan kan sampai sekarang siapa Netizen pembunuhnya. bukan canggih, itu diupetin. Enggak, pembunuh yang Munir kayaknya kebanyakan nonton kok Detektif Conan. Aduh, pasti ada yang nutupin itu mah. Iya, minum-minuman itu yang ditutup-tutupin Iya, pakai kasihan ya. kopi kan. Kayak cyanida itu ya. Lanjut, nggak ada, udah selesai terakhir. Oke, baik. Oke, jadi buat para netizen, para dalih-dalih yang nonton video kita The Julid, sekali lagi kita nggak memihak Uncle Joe ataupun memihak Siapapun. uncle-uncle yang lain, tapi kita hanya melihat dari sisi kita sebagai manusia. Apa yang dilakukan Uncle Joe salah, tapi maksudnya kadang-kadang memang terkadang kalau kita merasa dikecewakan, logika bisa hilang. Tapi kita para netizen julid tidak boleh mengikuti jejak Om, apapun alasannya. Kita harus saling mengasihi. Yes. Kalau kita sedang new normal, berarti kita harus menghilangkan yang jelek-jelek dari kehidupan kita. Iya, karena sudah new. Karena sudah new. Kata new itu berarti kita hidup yang baru. Wis, Hati yang baru, ya kan? Inilah. Oh, ya, salah. Untuk menjalani kehidupan yang Baru lah pokoknya. Oke, jangan lupa apa? komen, Like, subscribe, serta share dan pencet loncengnya. Bantu kami supaya kami bisa 10.000 subscriber ya. terima kasih. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.